adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Pilia senang karena hari ini meskipun Kak Pilia hanya ada di rumah, tapi Kak Pilia boleh tetap bertemu dengan adik-adik melalui YouTube kita hari ini. Nah, adik-adik, mungkin ada di antara kalian yang sudah mulai pertemuan tatap muka PTM di sekolah. Ada? Wah, asik ya kalau sudah PTM, bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketemu sama guru-guru, bisa belajar di sekolah. Tapi adik-adik, kalian tetap jangan sampai lupa pakai protokol ya. Masker, kemudian sering mencuci tangan, jaga jarak dari teman-teman, supaya kita boleh tetap aman. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kak Pilia mau ajak kita nyanyi sebuah lagu, yaitu kita nyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Pilia mau ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu sangat baik pada kami. Kami telah melihat betapa Engkau menyertai hari-hari kami selama pandemi. Kami melihat betapa setiap kesulitan kami Engkau berikan jalan keluar. Dan kalau hari ini kami sudah boleh mulai melakukan PTM di sekolah, Tuhan tetap lindungi kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah hari ini, Tuhan berbicara kepada kami. Melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, kiranya Tuhan sampaikan apa yang Tuhan ingin ucapkan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau selama beberapa minggu kita sudah belajar tentang mujizat.
Ya kan, air menjadi anggur, kemudian Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana yang sakit. Kemudian minggu lalu kita belajar Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang ada di tepi kolam Bethesda. Nah, kita belajar bahwa melalui setiap mujizat itu ada tanda yang Tuhan ingin berikan pada kita. Ada yang Tuhan ingin sampaikan pada kita. Ada yang Tuhan ingin kita pelajari melalui setiap mujizat itu. Dan adik-adik, kita sudah belajar bahwa melalui setiap mujizat itu kita boleh melihat kuasa Tuhan. Kita boleh melihat betapa Dia itu yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kita nyanyikan sebuah lagu, What a Mighty God We Serve. What mighty God we serve, what mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What mighty God we serve. What a mighty God. What mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What mighty God we serve. What mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What mighty God we serve. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Jumlahnya ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ajaib mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan mujizat terjadi lagi. 2 ikan itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Para murid membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak laki-laki dan perempuan. Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang semuanya. Lalu para murid mengumpulkan sisa potongan roti jelai sebanyak 12 bakul penuh. Wah, adik-adik pasti udah bisa menebak nih, mujizat apa yang hari ini Kak Pilia mau ceritakan ya? Betul, 5 roti dan
2 ikan. Kak, sudah hafal ceritanya, sudah berpuluh-puluh kali mungkin kita itu sudah pernah dengar cerita ini. Tapi adik-adik, kita harus belajar bahwa kalau Tuhan menyampaikan suatu firman pada kita, berarti ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Kak Pilia pun sudah mendengar cerita ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali ya, 5 roti 2 ikan ini. Tapi setiap kali mendengar cerita ini, Kak Pilia selalu belajar tentang sesuatu yang baru. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan memang membuat takjub orang-orang yang ada di situ. Wah, mereka semua langsung terheran-heran. Wah, mereka tadinya kelaparan. Ya, aduh, sudah malam karena mereka dari pagi mengikuti Tuhan Yesus berjalan kaki. Mengikuti Tuhan Yesus apa? Naik gunung, turun gitu ya. Pokoknya jalan kemanapun Tuhan Yesus pergi mereka ikut. Akhirnya hari sudah mulai malam dan mereka mulai lapar. Saat itu mereka kebingungan. Karena apa? Tidak ada toko, tidak ada tempat yang menjual roti. Kenapa harus roti? Karena pada saat itu roti adalah makanan pokok bagi penduduk di sana. Kenapa harus ikan? Karena di situ juga daerah di sekitar Danau Tiberias dan Danau Galilea juga ya. Jadi orang-orang yang ada di situ bermata pencaharian, pekerjaannya kebanyakan adalah nelayan. Dan ikan adalah makanan pokok mereka. Nah, adik-adik, saat mereka mengalami kesulitan seperti itu, kondisi lapar, hari sudah mulai gelap, mereka tidak bisa menemukan makanan. Tiba-tiba Tuhan Yesus membuat mujizat. Menjadikan 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak sehingga cukup untuk dimakan oleh mereka semua. Ditulis di Alkitab jumlahnya itu 5.000 orang laki-laki. Itu laki-laki loh. Belum dihitung perempuan, belum juga anak-anaknya. Jadi adik-adik kira-kira pasti ada jauh lebih banyak dari 5.000 orang. Adik-adik bisa bayangkan 5 roti seperti yang Kak Pilia punya ini ya, rotinya ada 5 dan kemudian ada 2 ikan. Nah, Kak Pilia punya ikan goreng nih, ada 2. 5 roti dan 2 ikan ini bisa cukup dimakan oleh lebih banyak dari 5.000 orang. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, Kak Pilia itu pernah. Waktu itu Kak Pilia perjalanan pulang dari Bali. Ya. Perjalanan pulang dari Bali kan jauh ya. Kira-kira bisa antara paling cepat kalau nggak ada macet, nggak ada jalan rusak, nggak ada hambatan, itu 10 jam. Itu pun paling cepat. Nah, sampai mungkin kira-kira bisa 14 jam kalau ada halangan. Nah, waktu itu kita jalan keluar dari Bali itu sudah siang. Kemudian tiba-tiba dalam perjalanan ada macet, ada hujan yang sangat deras, sehingga seharusnya makan malam kita ada di sebuah rumah makan. Waktu kita sampai di sana itu rumah makannya udah tutup. Wah, bingung nih. Mau makan apa terus kita ya? Cari-cari rumah makan tidak ada yang buka. Sampai sudah akhirnya agak jauh, akhirnya kita menemukan sebuah toko. Untungnya di toko itu masih jual roti. Masih ada roti. Akhirnya kita belilah roti yang hanya cukup untuk dimakan oleh kita orang 5 satu mobil. Sudah kita selesai makan roti, apakah kenyang? Enggak. Perut masih lapar, tapi ya sudahlah lumayan mengganjal. Nah adik-adik bayangkan kalau cuma 5 roti ini, Kak Pilia beli roti 5 aja dimakan oleh 5 orang tidak cukup. Apalagi kalau 5 roti dimakan oleh 5.000 orang lebih. Itu jelas-jelas tidak masuk akal, ya kan? Impossible. 5.000 orang itu seberapa sih? Kira-kira mungkin ya, kalau stadion lapangan sepak bola itu semuanya terisi orang penuh sekali, itu kira-kira mungkin 5.000 orang. Wah, segitu banyak orang, sedangkan makanan yang ada hanya ini, 5 roti dan 2 ikan. Apakah mungkin
nggak mungkin. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat Tuhan Yesus berdoa, kemudian memberkati makanan itu, 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup dimakan oleh 5.000 orang. Orang-orang, wow, luar biasa. Nah, adik-adik, bahkan dikatakan di dalam Alkitab ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wow, mereka semua amazed, kagum. Wow, Tuhan Yesus benar-benar bisa membuat 5 roti dan 2 ikan cukup dimakan oleh semua orang, bahkan berlebih. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu tidak ingin orang-orang tuh hanya kagum gara-gara melihat 5 roti dan 2 ikan yang cukup mereka makan itu. Tapi ada satu tujuan terbesar yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Apa ya tujuannya? Nah, untuk supaya kita bisa melihat lebih jelas, Kak Belia harus pakai kacamata dulu. Apa kira-kira yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang itu melalui mujizat yang sudah dilakukannya? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tuh ingin kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Wah, apa ya sebenarnya ya yang Tuhan ingin sampaikan melalui mujizat ini? Ternyata adik-adik, Tuhan ingin mengingatkan beberapa hal. Yang ke-1, Tuhan ingin mengingatkan bahwa setiap orang butuh hidup. Dan untuk hidup kita butuh makan. Makanya kita butuh roti, kita butuh ikan, kita butuh nasi, kita butuh lauk pauk. Dan yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu peduli kepada setiap kebutuhan hidup manusia. Tuhan Yesus itu peduli kepada kebutuhanmu. Tuhan, aku butuh makan. Tuhan Yesus tahu. Maka Tuhan sediakan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi cukup dimakan oleh orang banyak. Tuhan, aku butuh banyak hal dalam hidupku. Tuhan tahu. Dan Tuhan siapkan semuanya untuk kita. Yang ketiga, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan agar manusia tidak hanya memikirkan kehidupan yang ditopang makanan jasmani saja. Tuhan Yesus nggak mau manusia cuma mikir apa yang kita makan hari ini ya, apa yang kita makan besok ya, apa yang aku perlu ya untuk badanku saja, untuk jasmani saja. Enggak cuma itu yang Tuhan Yesus ingin kita pikirkan. Tapi adik-adik, Tuhan ingin kita juga memikirkan kehidupan roh kita, kehidupan jiwa kita. Apa yang menjadi makanan untuk jiwa kita? Makanan untuk jiwa kita tadi itu yang kita baca. Akulah roti hidup. Wah, ada roti hidup. Lah, apa itu roti hidup? Ya, Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ada makanan untuk tubuh kita, yaitu roti. Ada makanan untuk roh dan jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. Wah, makanan roh maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini adik-adik, hidup kita ini harus terus bersumber pada Tuhan Yesus. Kalau kita ini butuh makan setiap hari untuk badan kita, maka kita juga butuh Tuhan Yesus untuk roh kita, untuk jiwa kita. Kalau setiap hari kita harus makan pagi, siang, malam, maka setiap saat kita butuh Tuhan Yesus supaya roh kita pun bisa ditenangkan. Roh kita pun bisa merasa kenyang. Bagaimana caranya? Firman Tuhan harus dibaca, kemudian berdoa setiap saat, melakukan kehendak Tuhan selalu. Nah, adik-adik, itu artinya hidup yang bersumber pada Tuhan Yesus.
Itu artinya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai makanan, roti hidup untuk jiwa kita. Jadi adik-adik, yang penting bukan cuma badan kita tok, bukan cuma makanan untuk perut kita, tapi makanan untuk jiwa kita, untuk roh kita, itu jauh lebih penting. Karena itu yang nantinya akan membawa kita kepada kekekalan di surga. Adik-adik, makanan untuk tubuh penting, makanan untuk roh dan jiwa lebih penting. Jadi Tuhan Yesus itulah yang lebih penting. Tuhan Yesus itu hal yang paling penting dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lupa pada Tuhan Yesus. Kita nggak akan lupa makan kan? Setiap kali kita makan. Tapi adik-adik, kita juga nggak boleh lupa pada Tuhan Yesus. Setiap saat kita harus ingat, Tuhan Yesus itulah makanan untuk roh kita dan jiwa kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita, ada yang sudah hafal? Ayat hafalan kita diambil dari Filipi pasal yang kedua. Nah, ada yang ingat kan? Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita di dalam bejana untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dan Tuhan itulah makanan untuk roh dan jiwa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami belajar bahwa Tuhan, Engkaulah makanan bagi jiwa kami. Kami belajar bahwa Tuhan memang selalu menyediakan makanan bagi tubuh kami. Tuhan menyediakan kebutuhan untuk setiap kami. Dan kami juga belajar bahwa makanan untuk jiwa yang Tuhan sediakan melalui diri-Mu sendiri, melalui firman Tuhan, itu adalah yang lebih penting dari segalanya. Tuhan ajarkan kami boleh hidup terus melekat pada Tuhan. Kami boleh hidup terus melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh dipuaskan jiwa dan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa loh adik-adik ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.